Pas saya nengok begini bang, di belakangnya persis. Itu seumur-umur hidup saya ngalamin, saya ngelihat pocong. Seorang penagih hutang atau biasa dikenal dengan sebutan debt collector memiliki tanggung jawab dan risiko yang besar dalam pekerjaannya. Seringkali juga nih debt collector mendapatkan ancaman-ancaman dari para nasabahnya. Dan siapa sangka, di balik ancaman itu juga terdapat kisah-kisah mistis di dalamnya. Sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang pengen jadi narasumber telusur atau punya keluarga yang ingin jadi narasumber, bisa langsung DM ke Instagram gua atau Instagramnya telusur nih. Kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Halo Bang Obi. Halo bro. Apa kabar nih Bang Obi nih? Alhamdulillah puji Tuhan kabarnya baik. Gokil, teman lama kita baru ketemu lagi Bi ya. Baru ketemu lagi. Kita kenalan tahun berapa ya? 14 2015 ya Bang ya? 2015. 2015 ya? 15. Oh lu belum masuk ya? Baru masuk tuh 2015. Oke, nih mungkin teman-teman juga udah pada kenal nih sama Bang Obi nih. Karena Bang Obi ini udah sering banget muncul di TV-TV. Gokil. Nggak semua juga sih kayaknya. Mantannya Kiki Saputri. Iya bisa dibilang seperti itu. Mantannya Kiki Saputri. Oke Bang Obi, mungkin banyak yang lupa juga nih sama lo nih. Iya. Perkenalan diri lu Bang Obi. Oke. Nama saya nama aslinya di KTP tuh Obi Mesak. Nubatonisnya Marga. Panggilannya Obi. Boleh ceritain sedikit gak Bang, lo waktu jadi debt collector itu dari tahun berapa Bang? Jadi sebenarnya tuh tahun 2014. Jadi awalnya tuh saya ke Jakarta itu karena diajak sama keluarga. Ada om sama tante saya di Bekasi. Mereka pulang kampung ke Kupang, ngajak saya untuk ikut mereka ke Jakarta kuliah. Ke Jakartanya 2011, 2012-nya kuliah, itu masih tinggal di rumah mereka di Bekasi. Kuliahnya di Jakarta. Kemudian tahun 2014 saya memutuskan untuk keluar karena saya pengen merasakan tantangan yang orang bilang Jakarta keras sih. Karena saya di sana tuh fasilitasnya dapat semua gitu. Saya pengen dapat pengalaman yang gimana caranya berjuang sendiri, hidup sendiri gitu. Akhirnya 2014 saya keluar, aktivitasnya tiap hari kuliah, kemudian sempat sebelum jadi debt collector saya ngelamar kerjaan di rumah makan. Dulu di Rawamangun ada satu rumah makan burger hitam. Kalau anak-anak dulu ada yang tahu itu burger hitam, saya pernah kerja di situ. Abis itu karena penghasilan dari situ kurang, saya harus bayar kosan, harus bayar kuliah, harus makan. Akhirnya saya nyari-nyari lagi. Misalnya kuliah lagi senggang nih jam 10 nggak ada jam. Saya kontak teman-teman saya orang timur yang kerjaannya debt collector. Saya ikut-ikut. Waktu itu awal-awalnya saya masih ngikut yang debt collector yang di pinggir jalan pakai komunikator. Kalau debt collector itu kan satu motor tuh harus ada 2 orang. Karena satu motornya kalau kita dapat target tuh 1 orang yang kejar target, dia fokus ke jalan, nah yang di belakang tuh kenapa dibilang mata elang? Di belakang tuh matanya harus setajam elang gitu. Dia harus ngelihat ini targetnya lari kemana-mana, dia belok kiri kah, belok kanan atau dia kemana gitu. Saya ikut-ikut dulu itu bang, ikut-ikut itu dulu. Masih habis kalau berhasil nih dikasih duit jajan. Oh ternyata lumayan nih, lumayan. Apalagi kalau misalnya sebulan kita dapat 5 aja, wah, lumayan. Dari situ karena duitnya lumayan, saya tertarik untuk lebih serius. Selama jadi debt collector nih atau penagih tunggakan ya Bang ya, pernah dapat kejadian yang sampai ribut fisik gitu nggak sih sama orang-orang gitu? Ribut fisik kejadian itu pasti. Kalau namanya orang kerja lapangan, apalagi pekerjaannya kayak begitu mah, gesekan-gesekan begitu mah, kalau orang bilang nggak ada itu bohong. Pasti ada banyak, dan saya juga sering ngalamin kayak kita datang nagih utang, ini orang yang utang keluar udah bawa parang, udah sering banget. Makanya kalau ngelihat parang ya kurang tajam tuh gitu. Gitu. Berarti udah biasa Bang ya? Udah biasa. Kita udah biasa mau diparangin orang gitu-gitu. Berarti konsekuensinya Bang Obi ini udah siap secara mental ya? Ya karena tuntutan.
karena tuntutan jadi risiko apapun ya lu harus ambil. Cuman lu harus tahu juga. Maksudnya kita kalau kerjaan ini risikonya udah seberat itu ya lu harus tahu ini kalau misalnya lu menghadapi orang tuh kan kalau terlilit hutang tuh stres ya. Jadi kita juga harus paham gitu, kayak paham bagaimana cara menangani orang ini. Lu kalau dia keluar bawa parang, lu jangan parangin juga, lu harus ada cara lain gitu. Karena sebenarnya tujuannya negosiasi ya. Tujuannya ke sana kan, lu datang bukan buat perang, lu datang untuk menagih, lu datang dengan harapan lu pulang bisa bawa duit, bisa berhasil bawa duit kan. Kalau lu perang ya nggak dapat duitnya dong, yang dapat yang ngocor darah dong. Kalau nagih nih Bang, paling besar pinjaman yang pernah orang pinjem terus Bang Obi tagih itu berapa nominalnya? Pinjaman paling besar sejauh ini 4M. Wah gila sih. 4M. Itu nggak kebayang susahnya tuh pas itu, narik itu. Wah susah. Kita butuh waktu itu 1 bulan. 1 bulan baru bisa berhasil. Tapi itu pun nggak dibayar semua ya, nggak dibayar semua. Maksudnya pas 1 bulan baru dia ada itikat baik untuk akhirnya mencicil dengan kita kasih waktu berapa kali tenor dia cicil gitu. Tapi memang negosiasinya sepanjang itu sampai 1 bulan. Paling jauh nagih utang di mana? Paling jauh luar kota Bandung. Sekarang ada yang masuk nih Surabaya. Karena sekarang orang masuk langsung ke saya karena lewat TikTok saya. Namanya Ocehan Debt Collector. Jadi yang masuk tuh keluhan-keluhan orang, "Bang, tolong tagihin utang saya di sini, utang saya di sini." Berarti sekarang Bang Obi ini juga menangani utang piutang yang pribadi nih. Kalau ada orang yang mau Betul, nagih, pribadi. Jadi bisa kalau ke Bang misalnya Obi. penonton Lentera Malam ada yang mau, saya siap kerja. Gitu, Bang. Kalau sekarang orang masuknya dari TikTok. Nah, ada yang masuk nih dari Surabaya. 200-an juta sih. Cuman biasanya saya koordinasi dengan teman-teman yang di daerah. Karena banyak kan. Jadi tinggal koordinasi tempatnya seperti apa. Terus kita bikin surat kuasa. Udah jalan. Bang Obi ini kan kalau nagih utang nih random nih jamnya nih. Bisa dari jam berapa aja kan ya? Iya. Pernah nagih malam gitu? Nagih malam iya. Kita tuh sistemnya gini Bang. Orang nih kalau kan banyak orang yang kalau kita datangin bilang nggak ada. Padahal orangnya di dalam rumah. Kalau lu percaya sama dia, lu pulang kan? Nggak dapat. Kita udah tahu itu strategi basi buat kita debt collector ya. Kita pasti tahu dia di rumah atau kalau nggak, kalaupun dia di luar, dia pasti pulang rumah. Kita tungguin Bang. Kalau bilang orangnya nggak ada, kita tungguin. Mau berapa hari pun kita tungguin. Bahkan kita pernah 1 minggu nginap di rumah orang. Karena apa namanya kalau kita sudah tanda tangan surat kuasa dengan orang kan kita punya tanggung jawab juga kan gimana caranya berhasil. Ya caranya adalah lu tungguin aja Bu sampai pulang. Misalnya suami saya nggak ada, ya udah saya tungguin aja Bu sampai pulang. Pasti dia ngomong kan ke suaminya, ini mereka masih di sini. Tapi kalau lu 1 minggu, apakah dia akan tetap di luar dan nggak pulang? Pasti pulang karena anak istrinya butuh duit untuk makan. Jadi pasti pulang. Nah itu yang memang jadi kita biasanya di situ entah nginap di halaman rumahnya, tidur ayam di halaman rumahnya atau nongkrong di warung-warung kopi begini nungguin sampai malam gitu-gitu. Bang, kalau bicara soal mistis, ada nggak nih pengalaman mistis yang Bang Obi alamin? Ada Bang, jadi ini salah satu nasabah kita, dia lokasinya masih di Jakarta, kita tidak perlu sebut lokasinya di mana ya. Dia itu ngutang, akhirnya kita datang ke rumahnya, ternyata di rumah orang tuanya dia nggak ada, ternyata udah pindah. Akhirnya nagih, dia minta waktu untuk nanti bulan depan saya lunasin, gitu. Akhirnya bulan depan kita datang lagi. Nah pas datang itu memang bukan dia lagi, ternyata bukan dia yang kita ajak ngobrol, dan ternyata setelah itu ternyata orangnya udah meninggal. Bang Obi,
Halo bro. Diceritain secara lengkap kejadian yang Bang Obi alami nih. Oh, jadi ceritanya kan waktu itu gue udah kerja lah di salah satu leasing lah ya, leasing. Terus tiba-tiba dapet telepon dari bos gue. Ayo ke kantor, ini ada data-data nasabah yang harus lu tagih lagi. Ambil datanya dulu. Akhirnya saya ke kantor kan, saya berangkat ke kantor, sampai sana ketemu bosnya, dia kasih berkas-berkasnya, saya bawa surat tugasnya gitu, jalan kan. Ini lokasinya di daerah Jakarta, cuman Jakarta pinggiran gitu ya, pinggiran Jakarta. Saya jalan tuh bang, kira-kira abis jam makan siang tuh, kalau nggak salah tuh jam 1-an menuju jam 2 gitu. Berangkatlah dari kantor saya di Jakarta. Ya Jakarta agak utara dikit gitu, harus ke pinggiran Jakarta nih. Saya berangkat jalan, di jalan tuh lancar-lancar aja. Ya seperti biasa orang kerja. Cuman ada masalah, saya di jalan tuh alamin ada trouble gitu, motor saya rantainya putus. Nah kebetulan putusnya di tempat yang nyari bengkelnya susah. Jadi saya dorong lagi, mana udah mau sore kan, saya dorong jalan mungkin 1 kilo lebih karena ada orang yang bantu stutin, sekitar 1 kilo lebih dapat bengkel, akhirnya beres adalah jam 3-an kayaknya, akhirnya saya lanjut jalan sampai ke rumah nasabah, datang ketok-ketok, permisi, halo. Ada orang bukain pintu, saya masuk, ada bapak-bapak. Jadi ternyata nasabahnya bapaknya. Saya datang, mas ada apa ya? Saya dari perusahaan ini, tujuannya ke sini mau menagih hutang. Dia kaget tuh, nagih hutang ke siapa? Ini atas nama, taruhlah namanya Darwin ya. Kita samarkan namanya Darwin lah. Oh iya itu anak saya, tapi dia udah nggak di sini. Oh di mana ya Pak? Dia kebetulan pindah dari sekitar situ, udah nggak tinggal sama bapaknya lagi, pindah ngontrak sendiri tapi nggak jauh, paling kayak beda kampung aja gitu. Akhirnya ya udah saya minta alamatnya, boleh Pak saya minta alamatnya untuk saya ke sana gitu. Sebelum saya berangkat tuh bapaknya ngajak ngobrol dulu, ini utang anak saya berapa? Saya jelasin kan utangnya ada sekitar mendekati 50 juta. Punya kaget kok anak saya selama ini nggak cerita kalau dia terlilit hutang. Selama ini banyak juga yang datang menagih hutang ke bapaknya, makanya anaknya pindah dari rumah. Jadi pas ditanya lu utang ke siapa aja dia nggak cerita, tapi tiap hari orang datang aja nagih hutang, makanya dia pindah. Bapaknya makin sokan. Ya udah akhirnya saya minta alamatnya, saya cari-cari, ketemulah. Dia ngontrak di satu perkampungan, cuman pinggiran gitu loh, kayak udah setengah kampung gitulah. Saya akhirnya ketemu kontrakannya, alamatnya benar. Ternyata di situ cuman ada dua kontrakan. Satu pintunya kosong, satu pintunya si Darwin ini. Akhirnya saya ketokan, dibukain cuman pas dibukain tuh saya ngelihat kayak, wah itu di dalam tuh berantakan banget. Piring di mana, sendok di mana, baju-baju dia di mana, di dalam tuh nggak keurus kayak orang tinggal di dalam kandang gitu. Saya pikir ya namanya orang kan, mungkin dia emang tipe orang yang tidak bersih gitu, maksudnya tidak terlalu memperhatikan kebersihan, ya bodo amat lah itu urusan dia ya. Karena tujuan saya ke situ mau nagih utang, bukan petugas kebersihan kan. Saya ngobrol sama dia, ini saya ada data dari kantor gini-gini, sangkutanmu sekian, saya datang mau nagih, ini gimana solusinya. Ngobrol sama dia tuh kayak agak ngaco, karena sebelumnya bapaknya udah bilang, maaf anak saya kalau diajak ngobrol yang sekarang tuh agak ngaco, kadang nyambung, kadang tidak nyambung. Ya cuman saya pikir ya wajar aja, mungkin ya memang orang lagi dalam keadaan masalah ya, dia pasti
ada saatnya mungkin nyambung karena dia lagi pikirannya lagi fresh aja, terus kalau nggak nyambung ya mungkin emang lagi mikirin masalahnya gitu kan, namanya juga manusia. Saya duduk tuh kayak agak melipir di tembok tapi masih bersihkan, masih geser piring, masih geser gelas, masih geser galon, baju dia, sepatu. Terus akhirnya saya duduk, saya di situ feeling udah nggak enak nih, kayak feeling wah ini sukses gak sukses nih misi ini, penagihan ini. Akhirnya masuk tuh ngobrol sama dia, Mas Darwin gimana tanggung jawabnya, ini saya dari kantor ditugasin ke sini menagih dengan sangkutannya sekian. Akhirnya dia bilang, iya saya akan bayar tapi tunggu saya gajian dulu ya. Ya udah, mungkin emang dia dalam keadaan tidak stabil secara psikologis, tapi ya bagus dong dia masih mau bertanggung jawab gitu. Udah akhirnya ngobrol. Gak lama tuh karena udah agak maghrib, saya tuh pamit untuk pulang. Cuman saya nggak langsung pulang bang. Akhirnya saya mampir lagi ke rumah bapaknya. Datang lagi ke rumah bapaknya. Bapaknya kaget lagi, kok balik lagi sini. Dia nanya, ketemu nggak? Ada nggak orangnya? Oh saya ketemu pak. Cuman ada yang pengen saya omongin pak. Udah duduk ngobrol. Saya sambil izin ngerokok gitu kan. Saya tanya, bapak anaknya kenapa? Dia cerita, bapaknya mulai cerita kayak anaknya itu stres. Cuman karena di rumah banyak yang datang nagih hutang, tiap hari ada orang baru datang nagih hutang, jadi kayak berusaha untuk mengasingkan diri. Dan setelah saya gali ternyata si Darwin ini di PHK, sedangkan di kantornya itu dia udah punya jabatan bang. Udah punya jabatan secara ini sudah, mungkin karena saya pikirnya emang dulu kata bapaknya dia emang sudah punya jabatan, sudah punya duit, gajinya gede, jadi hedon. Dia udah dipecat, udah nggak ada penghasilan, mungkin gaya hidupnya masih ke bawah, makanya ngutang itu bang. Ditambah di saat dia lagi terpuruknya itu, dia ditinggal sama pasangannya. Jadi itu yang bikin dia makin terpuruk, mungkin karena merasa tidak ada support system ya, tidak ada orang yang mendukung dia, orang tuanya juga tidak bantu untuk bisa mungkin ya bantu backup bayar utang. Orang tuanya juga orang tua biasa aja ya kalau dilihat ya. Udah akhirnya kita ngobrol panjang lebar, saya akhirnya menggali keluarganya. Ternyata si bapaknya ini istrinya juga udah meninggal. Jadi dia cuma punya dua anak perempuan, satu anak cowok, si Darwin ini. Nah anak perempuan yang pertama ini sudah menikah. Jadi di rumah itu dia cuma sama anak perempuan yang bungsu. Tadinya bertiga sama si Darwin, tapi si Darwin minggat kan. Udah kita ngobrol banyak, bapaknya kayak, bang maafin anak saya ya, saya juga nggak tahu ini mau ngapain lagi, tapi saya cuma minta doanya mudah-mudahan anak saya cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi. Kalau pikiran dia udah sehat lagi kan dia masih ada usaha untuk mungkin kerja lagi atau apa, yang penting bisa menyelesaikan utang-utangnya kan. Bapaknya emang kalau misalnya dia bisa kerja, bisa ini nggak apa-apa, saya akan support dia untuk tetap bayar hutangnya kan, karena itu udah tanggung jawabnya dia kan. Singkat cerita akhirnya saya pulang lah bang. Tapi sebelum pulang saya telepon bos saya. Saya cerita, laporan saya cerita, bos ini saya sudah ketemu orangnya, terus saya ceritain kondisinya seperti apa. Saya mau cerita aja bos, ini kondisi nasabahnya seperti ini, dia mungkin utang juga ke semua orang, ke banyak orang, bukan di kita aja. Jadi suka nyambung nggak nyambung, bahkan kadang ngaco parah gitu. Ya udah, bosnya bilang ya udah lu pulang aja. Nanti besok ke kantor laporan, nanti kita tinjau lagi, pantau lagi. Kalau ada tugas lagi ke sana ya udah lu bertugas gitu. Akhirnya saya pulang, besoknya saya laporan ke bos
ke bos saya ketemu, saya ceritain lagi kondisinya, tapi namanya perusahaan ya, dia tidak mau tahu ya apapun alasan orang, karena kita sering banget dapatkan alasan yang orang sakit lah, orang apalah. Jadi kayaknya bosnya karena dia nggak turun langsung di lapangan, jadi kayak nggak percaya. Bahkan setelah saya ceritain kayak kontrakannya berantakan banget ya, bilang ya itu mah alasan klasik gitu-gitu. Ya memang biasanya begitu sih, cuman kali ini saya ngelihatnya kan kita namanya manusia ya, pasti bisa ngerasain kayak ini orang acting gak sih, ini orang beneran gak sih, pura-pura tanda kutip pura-pura gila ya untuk menghindari hutang, kan ada yang suka begitu. Cuman saya ngelihat dari hati saya kayak ini orang benar-benar kena nih, cuman namanya saya ngelakuin kerjaan harus profesional kan. Bulan berikutnya karena memang dia perjanjiannya nanti ini ada tanggung jawab, dan bapaknya juga bilang dia akan usahakan untuk cari cara untuk bisa bantu anaknya kan. Ya udah, apa salahnya datang lagi. Akhirnya saya ditelepon bos untuk datang lagi ke sana yang kedua kali. Nah akhirnya gue datang lagi yang kedua kali bang. Cuman kali ini nggak ke rumah orang tuanya karena udah tahu kan lokasi kontrakannya di mana. Nah waktu itu emang kontrakan dia ini emang searah pulang, maksudnya tidak searah banget tapi cuman melipir dikit udah kontrakan dia, tidak jauh dari arah saya pulang kan. Saya tinggalnya dulu di Bekasi. Saya datang tuh bang kira-kira jam 5:30 menuju jam 6 kan. Saya pikir kenapa saya datang jam segitu, karena saya pikir mungkin kalau kerja udah pulang kerja jam-jam segitu orang paling persiapan sholat maghrib, paling kayak kalau nggak ada paling bentar di masjid atau di musola gitu ya, paling kalau nggak ada saya tungguin bentar gitu sambil santai. Pas saya datang ada orangnya, pintunya kebuka bang, saya salam, saya permisi, orangnya di dalam, cuman pas saya permisi cuman masuk, ya udah saya masuk, buka sepatu seperti biasa, masuk pintu. Pas datang masuk pintu tuh udah dalam posisi bersila bang, kayak orang mau bertapa gitu loh. Kayak biasanya kita lihat orang bertapa tuh kayak video-video orang bertapa tuh kayak apa dia, cuman kayak fokus banget, kayak serius banget, fokus. Saya permisi masuk ke dalam. Saya di situ hawanya udah nggak enak banget tuh bang, beda banget sama awal pertama saya datang tuh kan cuman berantakan, cuman ini barang tidak teratur kan. Yang sekarang tuh hawanya udah kayak badan saya udah mulai merinding tuh bang. Dia duduk bersila gini terus kayak cuman begini, masuk. Ya saya pikir mungkin dia lagi ngapain gitu ya. Saya masuk, saya ajak ngobrol, gak nyambung. Saya ngajak ngobrol apa, dia kadang benar, kadang ngaconya parah. Kayak, Pak saya datang ke sini tujuannya, ya saya udah tahu, gitu-gitu. Ya saya udah tahu. Oh di situ saya udah perasaan udah gak enak kan. Cuman kalau saya mau tinggal aja kan sia-sia dong. Nanti besok saya laporan apa gitu. Akhirnya saya berusaha untuk mungkin ini lagi kambuh aja. Karena emang kemarin awal datang juga udah ngaco kan. Saya datang ke sini mau nagih loh. Ini udah 2 kali saya datang ke sini. Iya saya tahu. Saya akan bayar. Tapi saya belum tahu waktunya kapan. Udah kayak bukan dirinya dia lagi bang. Saya kan baru pertama kali ngalamin yang kayak gitu-gitu kan. Biasanya kalau saya ngadapin orang yang galak, saya udah tahu nih caranya ngatasinnya kayak apa. Nah ini saya bingung bang. Saya dalam keadaan saya kerja, terus saya ngalamin yang kayak begini, dan di tetangganya kan kosong tuh. Saya bingung mau ngajak ngobrol, menanya orang, mau nanya siapa, cuman dia yang ada di situ. Saya bingung banget. Akhirnya ngapain ya? Cuman saya makin meyakinkan diri untuk dapat jawaban. Ah ini bisa nih. Besok saya harus laporan soalnya. Udah akhirnya makin lama makin ngaco. Saya di situ udah nyerah deh. Udah pokoknya besok laporan seadanya aja lah, ceritain apa yang udah terjadi yang saya alamin gitu.
Udahlah, akhirnya saya pamit. Di depan pintu kan, saya duduk dekat pintu kan, tembok samping pintu. Saya langsung balik belakang, pamit. Ya udah kalau begitu saya permisi ya Pak Darwin ya. Ya udah cepat. Akhirnya saya balik belakang, pakai kaos kaki, sepatu. Pas saya nengok begini bang, di belakangnya persis. Itu seumur-umur hidup saya ngalamin, saya ngelihat pocong. Pocong di belakangnya persis. Sedangkan dia memang posisinya kayak tadi, duduk bersila, begini, kadang begini, kayak ngedengerin orang gitu. Dia ngobrol, saya ngobrol sama dia tapi kayak bukan saya yang didengerin, kayak dia lagi ada komunikasi apa gitu. Saya lihat ke belakang itu persis pocong. Di situ saya bingung mau ngapain bang, saya bingung itu pocong bang. Mukanya udah berantakan banget. Lu posisi dalam keadaan seperti itu saya bingung mau ngelakuin apa. Mau minta tolong tetangga nggak ada. Itu di luar ekspektasi saya gitu. Tiba-tiba balik nengok begini pocong, mukanya seram banget, kayak mukanya ini di sini tuh kayak luka bakar tapi yang kayak sate bergelantungan gitu loh. Hancur parah. Di situ saya udah bingung mau ngapain, mau lari. Posisi itu badan saya itu kayak beban saya itu kayak ada berapa ton gitu. Kayak berapa ton. Badan saya berat banget, mau lari nggak bisa. Tiba-tiba saya udah nggak sadar diri bang. Entah pingsan atau apa namanya itu, pokoknya saya tiba-tiba udah nggak sadar diri. Mungkin ada jam tujuan menuju 7:30 tuh bang, baru saya sadar diri. Pas saya sadar diri, ternyata memang itu rumah kosong bang. Rumah kosong, gelap, segelap-gelapnya, gelap gulita. Saya berasa lagi ngaca, kayak lagi di kampung. Dulu awal-awal saya datang kan kontrakan rame tuh bang, barang berantakan. Saya pakai senter HP, kan harus keluar kan, saya pakai senter HP, saya lihat kan nggak ada apa-apa, bersih-bersih aja, rapi, bersih, maksudnya kosongan tapi nggak ada barang-barang yang berantakan dulu lagi. Cuman di situ tuh baunya udah nggak beres tuh, gue udah mulai cium bau yang bau darah mentah. Pas sadar diri, bener-bener gue memastikan diri gue sadar tuh, gue mukul-mukulin diri, oh sakit. Cabut gue bang langsung. Gue keluar, gue ambil kunci motor, gue starter motor, gue cabut. Cuman gue gak pulang ke rumah itu bang. Gue cabut ke rumah bapaknya. Pas gue datang bang, dari jauh, ternyata di rumahnya tuh rame kayak pesta. Saya dari jauh tuh pesta, kayak lampu remang-remang, ada tenda, ada orang lalu lalang kan. Saya lihat, oh ini mungkin ada pesta apa gitu. Kebetulan bapaknya ada di dalam tenda di situ. Bapaknya nanya, kok Mas datang lagi ya? Iya, tadi saya ke kontrakan Mas Darwin. Oh, anak saya, mohon maaf Mas. Anak saya udah meninggal. Udah meninggal bang. Terus tadi yang gue ajak ngobrol tuh siapa? Udah meninggal, dan ternyata itu mereka itu lagi mau tahlilan ya. 7 harian kalau nggak salah. Oh, di situ makin drop kayak tiba-tiba lemas. Anjir, tadi gue ngajak ngobrol siapa itu? Berarti tadi yang gue ngajak ngobrol itu mungkin kayak sukmanya kali ya. Udah tuh akhirnya gue minta minum dulu, biar tenang dulu, minta minum. Tanya ke bapaknya, emang meninggalnya kenapa pak? Ternyata meninggalnya bunuh diri bang. Sebegitu stresnya dia sampai bunuh diri. Akhirnya sebagai manusia ya gue mengucapkan turut berbelasungkawa ya. Udah tuh akhirnya gue pulang bang. Pulang ke rumah masih dalam keadaan sedikit trauma. Bukan sedikit lagi, trauma banget. Sepanjang karir pekerjaan gak pernah ngalamin yang gitu-gitu. Tiba-tiba ngalamin yang lu ngelihat pocong langsung. Itu pertama kali seumur hidup ya. Sampai sekarang tuh semua kejadian tuh selalu terbenam di sini, kayak nggak hilang gitu. Tiap kali kayak sekarang tuh gue ingat detail-detailnya kayak apa.
Gua laporan ke bos kan, akhirnya ya udah mau gimana, orang udah meninggal ya, akhirnya udah ikhlaskan aja lah, ikhlasin aja. Itu kejadian horor yang gua alamin bang selama bekerja sebagai debt collector. Bang Obi, mohon Iya. maaf nih Bang, saya mau nanya sedikit Iya, nih iya. Bang. Pada saat kejadian Abang Obi nanya ke bapaknya si Pak Darwin ini, Heeh. bapaknya ini cerita nggak ke Abang kalau si Pak Darwin ini meninggal bunuh diri dengan cara apa? Sebelumnya saya juga mohon maaf ya buat mungkin keluarganya ya, atau walaupun kita tidak sebut nama, tapi kalau merasa cerita ini saya angkat, mohon maaf aja, bukan mau buka aib atau apa, tapi saya cuma cerita apa yang saya alami gitu. Saya sempat tanya bang, ini meninggalnya bunuh dirinya gimana Pak? Terus bapaknya cerita, jadi pada saat ditemukan kondisi itu di lantainya itu bersimbah darah bang, bekas-bekas darah yang udah mengering, banyak banget katanya. Setelah diperiksa badannya memang tidak ada kayak bekas gantung diri atau apa, apa, cuman kayak saya chat curiganya mereka itu ya pakai cutter gitu, karena pada saat ditemukan tuh di sampingnya itu ada cutter bekas yang ada di situ, habis darah bang, kehabisan darah dia. Wah, oke Bang Obi ini luar biasa banget nih Bang Obi ya. Pengalaman pertama Bang Obi dapat teror, nagih hutang, yang ditagih malah sudah meninggal, bahkan mewujudkan diri dengan bentuk pocong. Gokil sih. Oke Bang Obi, terima kasih banyak nih Bang Obi. Oke bang. Bang Obi udah mau menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan nih menurut gue nih Bang ya, yang lo alami nih Bang. Sebelum kita akhiri nih Bang, ada pesan-pesan gak sih Bang buat orang yang sudah ngutang sama orang yang pengen mencoba untuk ngutang-ngutang dengan nominal yang besar nih Bang? Apa nih Bang? Iya. Pesan gue buat orang-orang ya, jangan melihat debt collector itu sebelah mata kayak debt collector mah kerjaan gampangan. Coba lu kerja, lu akan ngerasain juga, karena kita juga debt collector tuh kayak profesi pada umumnya, kayak dokter, polisi, guru. Mereka kerja juga tujuannya untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Jadi kalau misalnya lu punya hutang ya tanggung jawab aja gitu. Hutang itu bukan masalah nominal, tapi masalah tanggung jawab gitu. Terus banyak banget orang yang nggak terima gitu kalau didatangin debt collector ya. Kalau misalnya lu nggak mau didatangin debt collector ya jangan ngutang gitu. Buat apa? Kalau lu tidak mau didatangin tiap hari ya udah, lu kerja, lu jangan hutang. Kalau misalnya lu pengen apa ya udah lu usaha aja dulu biar dapat duitnya baru lu beli, misalkan begitu ya. Terus buat orang-orang yang belum berhutang tapi pengen berhutang, ya udah lu pikir-pikir dulu aja. Sebelum berhutang tuh lu harus ada hitung-hitungan juga. Lu bisa mampu nggak untuk melunasi hutang ini? Kadang ada orang yang cuman panas aja ngelihat tetangga beli kulkas, dia beli motor kan, banyak banget yang begitu. Jadi kalau lu ngutang hanya karena panas-panasan lihat keluarga ya balik lagi lu pikir-pikir aja lagi, ini pakai logika aja, rasional aja lah. Wah ngutang ini butuh banget gak atau cuman buat gaya hidup doang? Yang paling parah tuh buat gaya hidup gitu. Gitu sih paling yang pesan gua buat orang-orang, ya lu mau berhutang atau tidak itu balik lagi ke hak lu gitu. Tapi ketika lu ditagih ya lu harus melaksanakan kewajiban lu. Jangan sampai kita datang lu parangin, ya kita juga bisa parangin, tapi kan nggak bisa, nggak boleh. Aturan kita ada hukum yang membatasi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi selama ini orang selalu berpikir bahwa orang yang berhutang itu adalah korban. Itu sebenarnya pola pikir yang sangat-sangat terbalik. Karena orang-orang yang berhutang itu sebenarnya mereka itu pelaku utama. Kalau misalnya lu tidak ada hutang, bagaimana mungkin saya mau datangin kau? Kan awalnya memang dari kau dulu berhutang,
ketika tidak melunasi, mampet, baru kita datang kan. Nah, cuman biasanya orang playing victim. Dan karena orang playing victim, banyak yang kasihan akhirnya membela ke sana. Tapi kita ini negara hukum, harus tahu juga hukumnya. Jadi kebanyakan orang itu ngutang tapi tidak tahu hukumnya berhutang itu seperti apa gitu. Jadi ya jangan playing victim lah. Balik lagi tanggung jawab aja. Kita juga datang tidak ucuk-ucuk mau menghakimi, mau mengintimidasi, enggak. Kita datang dengan cara yang baik-baik, dengan sopan santun, kita tahu etika, datang dengan permisi, salam, ngasih tahu tujuan saya datang ini seperti apa, karena kau berhutang saya datang. Jadi tolong jangan playing victim bahwa kita ini datang untuk mengintimidasi, akhirnya kau merasa kau menjadi korban. Tidak, kau pelaku utama. Oke, Bang Obi, terima kasih banyak sekali lagi Bang Obi ya. Sama-sama. Banyak pesan-pesannya nih yang mungkin bisa didapat dari pengalaman dan ceritanya Bang Obi nih. Bang Obi, siap. Dari gue cuma bisa mendoakan nih Bang Obi. Semoga Bang Obi sehat dan sukses selalu ya Bang ya. Amin, amin, Terus amin, amin. usahanya di mana-mana lancar. Amin. Dan kalau ada tagihan-tagihan yang harus didatengin, semoga lancar juga nih Bang ya. Amin, amin, amin. Biar dapat pundi-pundi uang lagi nih Bang. Yoi, itu yang paling penting bro. Jakarta keras. Oke Bang Obi, terima kasih banyak. Terima kasih, sukses juga buat channelnya. Mudah-mudahan melejit. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir nih. Dan buat kalian juga nih, yang suka dengan video-video telusur, masih banyak video-video menarik yang bisa kalian tonton. Salah satunya adalah video menarik dari pengalaman tukang sate keliling. Kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa saja Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.